Abah Guru Skumpul, di antara karomah beliau adalah haul yang paling banyak di Indonesia itu mau tidak mau, suka tidak suka, bukan di Sumatera, bukan di Sulawesi, bukan di Jawa, bukan di Papua, tapi di Kalimantan, tepatnya di Martapura, dihadiri 2 juta orang. Jadi ukuran kebenaran orang dianggap sebagai wali adalah haul menurut Ustadz Abdul Somad. Apakah benar? Apabila orang itu dianggap benar, maka haulnya dihadiri 2 juta atau jutaan orang. Kalau diukur dengan banyaknya orang yang menghadiri kematian orang tersebut adalah sebagai tonggak kebenaran, maka Ali Khamenei juga dianggap sebagai wali kalau begitu. Di antara karomah beliau adalah haul yang paling banyak dihadiri 2 juta orang. Tapi kalau tokoh Salafi yang meninggal dihadiri juga jutaan orang pemakamannya, seperti di video ini. Assalatu ala samahat Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Akbar, Allahu Akbar. Kalian lihat sendiri, itu tokoh Salafi itu yang meninggal. Atau tokoh Wahabi yang kalian sebut-sebut Wahabi. Beliau ini meninggal, yang datang kepadanya jutaan umat. Mengalahkan Guru Skumpul kalau perlu. Tapi, apakah orang tersebut dianggap wali? Oh enggak, sama Nuruddin itu. Nuruddin menganggapnya apa? Tidak ada yang lahir dari rahim Wahabi seorang wali. Perhatikan kalimatnya ya. Tak pernah ada cerita seorang wali yang terlahir dari rahim Wahabi. Wali-walian, endulmu itu wali-walian. Jadi wali yang lahir hanya di kalangan Habib. Inilah momen langka, saat 2 orang yang diyakini sebagai sosok wali majdub bertemu. Momen ini adalah momen pertemuan antara Wan Sehan dan Habib Bakar Gresik. Acara haulan ini juga terbukti diadopsi oleh ajaran Syiah. Meskipun sejarahnya tidak jelas. Ada yang mengatakan Syiah dan Sufi, ajaran haulan ini mirip-mirip. Dan setelah saya baca-baca lagi, ternyata haulan bukan bersumber dari Mekah Madinah, teman-teman. Dari zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup, sampai Nabi Muhammad SAW wafat, diwariskan kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tidak ada satupun ajaran dari Nabi SAW diturunkan kepada para sahabat, ada acara peringatan ulang tahun kematian. Dari mana lahir acara ulang tahun kematian ini? Dari Hadramaut Yaman dan beserta Iran atau Syiah. Ajaran ini atau ritual-ritual haul ini, peringatan kematian ini bersumber dari Hadramaut Yaman dan juga Syiah Iran atau di Irak ya Syiah. Tinggal kalian cari faktanya. Dari mana bersumber ajaran ini? Ya dari ajaran Hadramaut, Habib-Habiban itu. Karena apa? Menurut informasi yang saya dapatkan bahwa ritual atau acara agenda tahunan peringatan kematian, peringatan matinya orang, yaitu dilakukan oleh orang-orang Hadramaut pada abad ke-13. Jadi pada abad ke-13, orang-orang Hadramaut Yaman ini mengajarkan hal-hal untuk mengingat orang mati setiap tahunnya. Sampai abad ke-15 dan sampai akhirnya masuk ke Indonesia. Dibawa ke Indonesia acara haul-haul itu. Dan begitu pun juga dengan orang-orang Syiah. Orang Syiah sudah terlebih dahulu merayakan kematian-kematian. Imam-imam mereka rayakan ulang tahun kematiannya. Sedangkan Nabi SAW tidak, teman-teman. Yang Nabi Muhammad SAW hanya berziarah. Tidak menentukan harinya, tidak menentukan kapan kematian orang tersebut. Hanya berziarah ke makam. Kenapa berziarah ke makam? Untuk mengingat kematian, melunakkan hati, dan mendoakan orang yang sudah mati itu. Mendoakan, berziarah kalau Nabi. Dan itu pun tidak ditentukan, setahun sekali harus ke kuburan. Enggak, sesempatnya Nabi ke kuburan. Untuk apa? Mendoakan, berziarah. Tapi kalau para habaib kan bukan itu yang dimaksud. Ke kuburan para habaib, banyak yang minta-minta hajat. Jauh dari ajaran Nabi, teman-teman. Jauh, sangat-sangat jauh. Nabi mendoakan orang mati, sedangkan Habib mengajarkan minta ke orang mati. Apakah ini ajaran yang benar? Oh benar, menurut mereka yang sudah menganutnya. Karena apa? Kan mereka tidak ikut Nabi, ikut Habib.
Nabinya tidak pernah minta kepada orang di dalam kuburan, sedangkan orang yang mengaku ikut Nabi minta kepada orang di kuburan. Sampai-sampai bikin syair-syair, ya Habib Muhsin Idi Hajatina. Bahkan didongengkan bahwa kuburan Habib itu bisa kabulkan 70 hajat. Dan kuburan kami itu semua bisa menyelesaikan segala permasalahan. Jadi Rasulullah menyampaikan, apakah engkau nggak tahu bahwa ziarah ke makam anakku Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini bisa mengabulkan 70 hajat. Saking inginnya kuburan itu untuk didatangi banyak orang sampai jual-jual dongeng, tipu-tipu semacam itu. Membawa nama Nabi lagi. Gak takut mereka nipu orang atas nama Nabi, teman-teman. Ketika diminta pembuktian oleh Pras, coba jangan 71 saja, minta di kuburan Alwi Al-Haddad. 1 saja. Turunkan rantai emas dari langit. Kan lumayan, emas lagi mahal-mahalnya ini. Ya, emas lagi mahal-mahalnya. Kan lumayan kalau rantai emas turun dari langit. Panjang dari langit ke bumi. Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Tarik atau potong setengah. Kan lumayan emas lagi mahal. Jangan turunkan susu. Emas. Orang yang sudah dungu bodoh diajak mikir seperti ini, teman-teman, mereka akan marah. Seperti yang dikatakan Al-Imam Syafi'i, orang dungu, orang bodoh, ketika diberikan nasihat atau diajak mikir, mereka akan tersinggung dan marah. Tapi orang yang waras dan cerdas, ketika mereka diajak mikir, ya mereka merenung dan memikirkan. Makanya saya stop ikut Habib, karena saya tidak dungu seperti kibin-kibin itu. Nah, terus yang berikutnya, masalah datangnya orang sebanyak itu kepada ritual haulan, guru sekumpul. Maka bagaimana dengan Syai Baba? Kematian Syai Baba juga dihadiri jutaan orang. Dan dia juga dipercayai oleh jutaan orang bahwa dia adalah orang yang berkeramat sebagaimana guru sekumpul. Jadi kalau berbicara haul adalah tonggak kebenaran bahwa orang tersebut adalah wali Allah, berkeramat, maka orang seperti Ali Khamenei juga wali Allah. Seorang tokoh Syiah, pembenci para sahabat, dan perubah syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, banyak ajaran Islam yang dirubah-rubah. Dari sholat yang awalnya 5 waktu dirubah jadi 3 waktu. Syahadat yang awalnya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka tambah dengan mengimani 12 imam. Syariat banyak yang dirubah. Nikah mut'ah apalagi. Jadi banyak ajaran-ajaran yang sesat menyesatkan. Kita lihat di faham Syiah. Maulud bid'ah. Orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Hol, orang Syiah yang pertama membawa hol dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawasul, sholawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawasul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia. Tapi saya Syiah, dia Ahlussunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Inilah agama suka-suka. Jadi Islam versi Habib adalah agama suka-suka. Suka-suka mereka. Mereka mau bikin apa di agama ini, ya suka-suka mereka. Mau bikin joget-jogetan, ya suka-suka mereka, karena mereka juga suka joget. Kalau ini aneh, giliran kayak makhluk, jawabannya blemak-blemak, giliran joget lincah banget ya, tulis-titisnya. Ya, joget mereka. Mau bikin agama tipu-tipu dongeng-dongeng, karena mereka memang suka dongeng. Duduk berjam-jam, berdongeng-dongeng ria, mereka gak bakal habis-habis. Karena ribuan kisah dongeng di dalam kitab-kitab mereka. Apalagi, mau bikin nyanyi-nyanyian. Oh, mereka emang hobi nyanyi. Madad-madad ya Husain. Apalagi, mau bikin apa? Pokoknya suka-suka mereka. Agama Islam ini, menurut versi Habib, adalah agama suka-suka mereka. Dalil suka-suka mereka. Gak ada dalilnya, bikin dalilnya mereka. Seperti hadis kopi itu. Barang siapa minum kopi, maka selama di dalam tenggorokannya ada gelahar kopi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan kepada dia. Karena apa? Malaikat memintakan ampunan. Minum kopi selama rasa atau bau kopi masih ada di rongga seseorang, maka malaikat semuanya mintakan kepada Allah supaya dosa orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kepada anak-anakku yang sudah mengambil ijazah salaman dan tasbih, hendaklah jangan pernah minum kopi sehari semalaman walau sedikit barang minum kopi. Nah, selama kopi itu masih ada di dalam rongga kita, baunya, bekasnya itu, malaikat mintakan ampun segala dosa kita. Gak ada dalilnya, mereka bikin dalil sendiri. Datangnya dari mana? Mimpi, teman-teman. Terus Syekh Abdullah bin Al-Haddad pernah beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW.
Dalam mimpinya beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikan aku hadis yang tidak pernah kau berikan kepada sahabatmu." Salah satu dari hadis itu ada tiga hadis. Salah satunya, barang siapa yang minum kopi untuk menjaga kedua matanya agar terjaga untuk berzikir kepada Allah, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka selama bau kopi itu ada di mulutnya, selama itu malaikat akan memohon ampunan atas dosa-dosanya. Ya, ada seorang Habib mimpi bertemu Nabi lalu minta hadis kepada Nabi, minum kopi, teman-teman. Nanti ada juga hadis merokok, karena mereka suka merokok. Jadi ketika mereka merokok, selama bau rokoknya itu ada di mulut mereka, dan selama mereka merokok bisa begadang untuk berzikir kepada Allah, maka apa? Rokok itu akan jadi berpahala bagi mereka. Nanti akan ada dalil seperti itu. Aduh, ya ini sufi. Maka munculnya faham-faham aneh nyeleneh, wali-wali halu, wali-wali penipu dari ajaran sufi. Buktinya banyak. Saya di sini hanya ingin mengajak orang-orang berpikir untuk berhenti dari ajaran tipu-tipu sufi halu yang mengajarkan takhayul bid'ah dan khurafat. Itu saja. Buktinya banyak.